Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas seputar dari profil dari Ratu Felisa Renatia, atau yang lebih dikenal dengan Ratu Felisa. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe, follow akun sosial media yang lainnya juga guys. Oke, ini dia profilnya guys. Memiliki nama lengkap Ratu Felisa Renatia, lahir 16 Oktober tahun 1982, adalah aktris, model, dan pengusaha berkebangsaan Indonesia. Mulai karirnya dari model dan meraih penghargaan juara favorit pilihan pembaca dalam pemilihan wajah Femina tahun 2001. Sejak tahun 2006, Ratu mengangkat seorang anak bernama Dasa Godiva. Ratu kemudian menikah dengan Franciscus Emmanuel alias Julius Corsten pada 24 Desember tahun 2008, tapi bercerai pada Januari 2012. Kemudian Ratu menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pria bernama Ari Pujianto pada 30 April tahun 2016 dan lagi-lagi bercerai pada tahun 2020. Mengenyam pendidikan di Universitas Profesor Dr. Mustopo, mengambil jurusan S1 Ilmu Komunikasi, tapi yang mengundurkan diri. Bermain film di tahun 2004 di film berjudul Buruan Cium Gue yang diperankan oleh Gladys. Ini merupakan debut filmnya dan kemudian berlanjut ke film Seventeen berperan sebagai Susan. Tahun 2006 ia bermain di film Kuntilanak yang disutradarai oleh Rizal Mantovani bersama Julia Estelle, Evan Sanders, dan lain-lain. Tahun 2008 ia bermain di film Cintaku Selamanya dan berperan sebagai Manda, film komedi yang disutradarai oleh Thomas Nawilis. Masih di tahun 2008 ia main di film Skandal Cinta Babi Ngepet. Tahun berperan sebagai Putri, film horor yang disutradarai oleh Kakak Durets, bintangi bersama dengan Olga Saputra dan Ferry Fernandez. Tahun 2008 juga ia bermain di film berjudul Hantu Perawan Jeruk Purut, berperan sebagai Wanda. Wanda di sini adalah karakter sahabat dari Nadia yang perankan Monica Henry. Bermain di film Kain Kapan Perawan, berperan sebagai Felisa, film horor yang disutradarai oleh Nayato Fionuala. Tahun 2010 ia bermain di film Nakalnya Anak Muda, berperan sebagai Renata. Tahun 2012 ia berperan di film Cinta Tapi Beda, berperan sebagai Mita. Tahun 2013 ia bermain di film Something in the Way, berperan sebagai Kinar yang merupakan seorang gadis yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Berperan sebagai Raisa di film berjudul Badut, film horor yang disutradarai oleh Awi Suryadi. Di sini ia berperan sebagai seorang single mother. Berperan sebagai Sarah di film Midnight Show yang dirilis pada tahun 2016, yang merupakan pengunjung bioskop yang terlibat dalam misteri pembunuhan di sebuah bioskop tua pada tayangan tengah malam. 5 tahun berikutnya ia bermain di film Seperti Dendam Ini Harus Dibayar Tuntas, berperan sebagai Jelita. Dan di tahun 2022 ia bermain di film Pengabdi Setan 2 Komunia, film orang yang disutradarai oleh Joko Anwar. Di sini ia berperan sebagai Tari Daryati. Untuk serial web sendiri ia bermain di seri judul Kos-Kosan Influencer, berperan sebagai Yuni Septiani tahun 2022. Untuk serial televisi ia pernah bermain di seri sinetron ABG, berperan sebagai Gladys dari tahun 2002 sampai 2005, dan tahun 2002 ia bermain di judul sinetron Dua Kali Aku Mencintaimu. Tahun 2003 ada Sok Kenal Sok Dekat, Anak Haram, dan tahun 2004 sampai 2005 berperan dalam sinetron Si Cecep, berperan sebagai Sabrina. Tahun 2005 ada 3 judul sinetron, Karniamu, Kawinan Sedara, berperan sebagai Tasya, dan terakhir judul sinetronnya Anak Cucu Adam. Tahun 2006 ia berperan sebagai Ratu di Udin PA, Habibi dan Habibah, berperan sebagai Helen Dewasa, Putri Yang Terbuang. Tahun 2006 sampai 2007 di sinetron Benci Bilang Cinta, berperan sebagai Carita. Di Cowok Impian berperan sebagai Melisa. Tahun 2007 bermain di sinetron Janji Jaya. Tahun 2008 di sinetron Munajat Cinta berperan sebagai Fiona. Tahun 2009 di sinetron Inaya, sinetron yang bertemakan drama lanjutan dari Harem yang ditayangkan oleh Indosiar, berperan sebagai Sheila. Tahun 2012 ia bermain di sinetron Dewi Bintari, sinetron yang tayang di MNC TV, berperan sebagai Ratu Sima. Tahun 2014 di sinetron ABG Jadi Mantan, sinetron yang tayang di SCTV, berperan sebagai Madam Tess. Tahun 2016 ia bermain di sinetron Anak Menteng, tayang di SCTV, berperan sebagai Sarah. Tahun 2017
ia bermain dalam sinetron Wanita Perindu Surga, dan di sini perannya berbeda-beda. Di episode 22 ia berperan sebagai Sinta, episode 52 ia berperan sebagai Winda, episode 75 berperan sebagai Nuri. Wanita Perindu Surga ini adalah sinetron religi yang tayang di Antv. Tahun 2018 main di sinetron Fatih di Kampung Jawa berperan sebagai Tiara, dan juga main di Wanita Perindu Surga 2 berperan sebagai Foni di episode 12 dan berperan sebagai istri Danar di episode 33. Tahun 2018 sampai dengan 2019 ia bermain di sinetron Menembus Bata Batin The Series. Di sini ia bermain berbagai peran, yaitu pertama berperan sebagai Susi di episode 52, Siska di episode 83, Tika episode 104, Retno episode 138, Titin episode 175. Tahun 2019 ia bermain di sinetron Ali, sinetron Indonesia yang tayang di MNC TV, berperan sebagai Ratu Macan. Tahun 2019 ia bermain di sinetron Rahasia Hidup, berperan sebagai Api episode 17 dan Hesti di episode 27. Masih di tahun 2019 sampai dengan 2020 ia berperan di sinetron Firasat sebagai Sylvie episode 110, dan tahun 2020 di sinetron Oh Mama Oh Papa bermain di episode 36 dan 53. Untuk aktif sendiri ia bermain di banyak judul, diantaranya Titin Tukang Kawin, Pacar Mama, Pacarku Juga, Pembantuku, Idolaku tahun 2007, Oh Aji tahun 2008, tahun 2009 Tante Jadikan Aku Pacarmu tahun 2009, Cintaku Mentok di Angkot tahun 2010, dan ada 3 lagi di tahun 2010, yaitu Maafkan Aku Bila Menduakanmu, Mendadak Sakti 2, Mendadak Sakti 3. Untuk tahun 2011 hanya ada satu, yaitu Jatuh Cinta Berjuta Rasanya. Untuk tahun 2013 ada sekitar 5 judul, yaitu Kecantol Janda, Suamiku Pengemis, Kenapa Mama Membenciku, Aku Lupa Jadi Ibu, Hidayah, Gaun Terakhir Untuk Anak. Tahun 2015 ada 4 judul, Bahasa-Bahasa Cinta, Dusta Seorang Mantan Istri, Kisah Tragis Wanita Matre, dan Cintaku Selamanya. Tahun 2016 ada sekitar 6 judul FTV yang dibintanginya, yaitu judul pertama Kebaikan Berbuah Berkah, Ramadan Jangan Dijadikan Keuntungan, Cermin Kehidupan, Nazar Yang Mengancam, Karena Iri Aku Dibenci Keluargaku, Istriku Sering Mengadu ke Ibunya, Istriku Wanita Perhitungan. Ada 7 6 kali itu. Tahun 2017 ada sekitar kurang lebih 5, Aku Begini Karena Ayah, Istriku Benci Mantan Mertuaku, Kisah Nyata Aku Dicerai Karena Istriku Matre, Kisah Nyata Kisah Tragis Istri Durhaka, Cinta Bikin Gurih. Tahun 2018 ada Buruan Kawinin Gue, Kisah Nyata Akibat Ingin Cantik, Suamiku Dikejar Utang, Untuk Berkah, Hidup Hancur Karena Pelit Sedekah, Kisah Nyata Rumah Tanggaku Diganggu Mantan Istri Suamiku, dan 4 guys. Untuk tahun 2019, Kisah Nyata Kisah Wanita Egois, Kisah Nyata Istriku Gila Belanja, Ungkap Malam Terakhir Sang Mantan, Kisah Nyata Istri Egois Yang Berambisi Ingin Hidup Kaya, Kisah Nyata Aku Suami Di Atas Kertas. Ada 5 guys. Tahun 2020 ada Kisah Nyata Istri Berwatak Keras Yang Terobsesi Ingin Jadi Orang Kaya, Kisah Nyata Aku Rebut Suamiku Karena Dia Sumber Kebahagiaanku tahun 2020. Ada 2 guys. Untuk penghargaan dan nominasi, ya berapa 3 kali dinominasikan dalam Piala Maya kategori artis utama terpilih di judul Something in the Way. 2021 Festival Film Tempo, aktris pendukung film pilihan Tempo di Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, dan di Piala Maya juga sebagai aktris pendukung terpilih. Itu tadi guys seputar dari profil dan filmografi dan juga karya penghargaan dan nominasi dari Ratu Felisai. Semoga kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video profil berikut.